5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor itu banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai atau dengan sabun ya adik-adik. Dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung akan menjadi nyaman karenanya. Adik-adik, apakah kalian pernah bepergian dan kalian karena ingin BAB atau buang air kecil seperti itu kalian pergi ke WC umum? Nah, apakah kalian pernah menjumpai WC umum yang kotor dan WC umum yang bersih? Tentunya kita akan merasa nyaman jika WC umumnya itu dalam keadaan yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh WC umum yang kotor. Ciri-ciri WC umum yang kotor itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya pastinya ada sampah berserakan dan bau. Airnya menggenang adik-adik. Kotoran tidak disiram dan temboknya retak seperti ini. Jadi ini adalah ciri-ciri dari WC umum yang tidak bersih. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya itu menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun itu bermacam-macam loh adik-adik. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Nah, sabun batangan itu dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Nah, adik-adik, di sini ada berbagai hiasan yang dibuat dari sabun batangan. Ya, di sini ada kura-kura ya, ada gambar kepala kucing atau babi ya, ini ya kucing ya kelihatannya atau babi ya. Lalu ada bunga seperti itu, lalu ada mobil-mobilan dan bentuk lainnya. Ini dibuat dari sabun batang adik-adik. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini ada cara membuat hiasan dari sabun batang. Kalian harus persiapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa? Pensil, pahat ukir atau pisau, sabun. Lalu cara membuatnya, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Lukislah pada sabun sesuai gambar atau model yang diinginkan. Lalu ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Jika pahat ukir tidak ada, kalian bisa menggunakan pisau. Berhati-hatilah saat menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Nah, haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Hiasan selesai dan siap untuk dipajang. Coba adik-adik kalian bisa praktekkan bersama orang tua ya, membuat sabun batangan ini menjadi sebuah hiasan.
Nah, sabun batangan ini kalau dalam bangun ruang itu berbentuk balok ya. Ya, jadi balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok itu dapat membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan di sini ada pola bangun ruang yaitu balok. Susunannya ini ada balok yang rendah ya, yang tidak tinggi ya, yang balok melebar dan balok yang tinggi ya, yang ke atas. Itu susunan polanya berulang-ulang ya baloknya ya. Balok yang melebar, balok yang meninggi, balok yang melebar, balok yang meninggi dan seterusnya. Ini adalah pola susunan balok. Kita lihat pola susunan berikutnya. Kak Citra punya pola susunan berikutnya dan kita akan menentukan bentuk bangun ruang selanjutnya ya pada pola susunan berikut. Nah, di sini ada balok pendek, balok tinggi, balok tinggi, balok pendek, balok tinggi, balok tinggi, balok pendek. Berarti ada satu balok pendek, lalu setelah itu ada dua balok tinggi. Nah, terakhir di sini adalah balok yang pendek. Jadi gambar berikutnya tentunya ada dua balok tinggi seperti itu adik-adik. Lalu gambar yang kedua, dua balok pendek, satu balok tinggi, dua balok pendek, satu balok tinggi. Satu balok pendek. Nah, berarti di sini kalau hanya satu balok pendek, ini kan padahal ada dua balok pendek ya. Itu berarti berikutnya adalah balok pendek. Kalau sudah dua balok pendek, baru balok yang tinggi. Seperti itu adik-adik. Pola berikutnya adik-adik ya. Tiga balok pendek, tiga balok tinggi, satu balok pendek, dua balok tinggi. Padahal di sini ada tiga balok tinggi. Berarti setelah dua balok tinggi ini adalah satu balok tinggi. Nah, karena sudah ada tiga balok tinggi, berarti gambar berikutnya adalah satu balok pendek. Berikutnya adik-adik. Nah, di sini dua balok pendek, dua balok tinggi, dua balok pendek. Maka pola berikutnya adalah ya, bagus sekali. Dua balok yang tinggi. Mudah ya menentukan pola pada bangun ruang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.